Pemirsa, meski menunjukkan perkembangan positif, tidak menutup kemungkinan pihak keluarga akan merujuk ke rumah sakit di luar negeri. Ya, David maksud kami saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. D. Korban penganiayaan anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan Mario Dandi Satrio saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Paman korban Rustam Hatala mengatakan kondisi D saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda positif seperti respon terhadap gerakan serta sedikit membuka mata meski belum dalam kondisi sadar sepenuhnya. Sementara itu sejumlah karangan bunga terpampang di depan rumah sakit berisi ucapan doa untuk kesembuhan korban dan dukungan untuk keluarga. Jadi saat ini David itu masih di ICU ya, masih di ICU. Cuman sejak kemarin itu pihak dokter juga sudah tidak memberikan obat penenang lagi karena mau melihat responnya David. Alhamdulillah udah semakin ada respon ya, ada respon. Jadi kita keluarga tetap optimis lah buat kesembuhan David, dia sadar ya. Lebih optimis. Nah, sepenuhnya ya kita tetap serahkan ke tim dokter lagi. Tadi kita juga udah ngecek, sekarang itu udah mulai ada kayak gerakan mata dan lain-lain, ada respon lah. Dan itu sesuatu yang positif sih buat kita. Sementara itu sejumlah karangan bunga terpasang di depan Polres Metro Jakarta Selatan. Karangan bunga itu dikirim untuk mendukung pengungkapan kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio terhadap anak salah satu pengurus pimpinan pusat GP Ansor D. Dari belasan karangan bunga yang terpasang, sebagian besar meminta polisi untuk menangkap teman wanita Mario berinisial AG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kekayaan ayah tersangka Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan ASN Ditjen Pajak menjadi sorotan. Kekayaan Rafael dinilai fantastis, yaitu mencapai 56 miliar rupiah. Nama pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus pusat GP Ansor bernama David. Karena perilaku sang anak serta gaya hidup yang mewah, besaran harta kekayaan Rafael pun terungkap. Atas temuan ini beberapa pihak memberikan tanggapan. Salah satunya Tama S. Langkun. Menurut Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo, hal ini sangat mungkin terjadi karena adanya kelonggaran serta tidak adanya ancaman hukuman pidana bagi pejabat yang tidak melaporkan hasil kekayaan dengan sebenar-benarnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya berharap melalui perkara ini, pimpinan di lembaga negara, pemerintah dalam hal ini mendorong semua pejabat di institusinya untuk patuh melaporkan LHKPN. Yang kedua, kita juga berharap semua stakeholder, khususnya KPK, untuk proaktif melakukan verifikasi terhadap pejabat-pejabat yang memang diduga memiliki profil harta tidak sesuai dengan pendapatannya. Ini menjadi penting karena ini akan menyelamatkan wajah institusi tersebut dari asumsi-asumsi negatif yang berkembang di masyarakat. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 tersangka kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ayah tersangka disorot karena memiliki harta kekayaan yang fantastis, kali ini perhatian tertuju kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu Suryo Utomo. Suryo Utomo ini viral lantaran tertangkap kamera menaiki motor gede bersama klub Blangsting Rider Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram pribadinya, @SM Indrawati, Sri Mulyani meminta Suryo Utomo segera menjelaskan kepada publik mengenai jumlah harta kekayaan dan sumbernya sehingga bisa ataupun mampu membeli motor Harley Davidson. Selanjutnya Sri Mulyani juga meminta agar klub motor gede Blasting Rider Direktorat Jenderal Pajak dibubarkan karena telah menimbulkan persepsi negatif dan mencederai kepercayaan masyarakat. Sebelumnya, Sri Mulyani membantah pemberitaan tentang 13.000 pegawai Kemenkyu belum melapor harta kekayaan.
Sri Mulyani mengungkapkan tidak semua pegawai Kemenq wajib lapor LHKPN. Data menunjukkan tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN di Kemenq mencapai 100% sejak 2017 hingga 2021. Pelaporan 2022 saat ini masih proses berjalan. Diguyur hujan deras hingga pagi tadi, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Anju Siang akan segera kembali.